Anak usaha dari Merdeka Copper Gold atau MDKA akan IPO, yaitu Merdeka Gold Resource. Kode sahamnya yaitu EMAS, emas. Dan besok 17 September 2025 itu adalah masa penawaran umum di harga 2880 per lembar. Beli atau enggak, kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. Oke. IHSG hari ini ditutup menguat 0,3%, tutup di 7957.7 ya. Ya, masih higher dan higher low sih candlenya. Body candle merah dengan shadow bawah yang sangat panjang. Ya, ini bisa jadi hanging man ini, dan confirm hanging man kalau besok ternyata candlenya merah, apalagi gap down kemudian tutup dengan body merah, tutup di bawah di 7900 kecil atau bahkan di 7900, itu jadi pola reversal dan memungkinkan di minggu depannya atau dalam waktu dekat ke depannya IHSG terkoreksi lagi gitu sih ya. Sementara sampai sekarang itu masih oke-oke aja, masih di atas 7900 dan masih ada peluang ke atas 8000. Ya, kita doain lah ini ke atas 8000 dalam waktu dekat dan nggak pakai drama. Atau kalau misalnya mau koreksi-koreksi dulu sebenarnya nggak masalah juga sih ya. Apalagi kalau koreksinya nggak ke bawah 7600 lagi tuh masih oke banget. Dan kalau kita lihat strukturnya juga ini seturun-turunnya IHSG selama dia nggak ke bawah 7448 ya masih oke aja turunnya, atau ya koreksinya masih technical correction aja gitu ya. Dan kemudian tetap stay safe aja buat yang trading, terutama trading jangka pendek ya, stop loss, trailing stop, dan take profitnya dipakai, diterapkan. Jangan sampai yang tadinya cuan jadi ketika marketnya berbalik, saham yang ada di porto tadinya cuan terus berbalik, nggak sempet jualan. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu ya, happy cuan dulu kita. Ada beberapa sih, kita masuk segmen happy cuan, ada dua dulu yang saya bahas lah ya. Yaitu pertama Medco, ini adalah saham yang kemarin dibahas dan tadi pagi sempat di-spill untuk fast trade. Yaitu waktu di live Instagram pagi ya. Jadi buat yang belum atau pengen ikutan gabung join live Instagram kami, belum follow kami, link Instagram kami ada di bawah ya, Cuan Community. Jadi follow dulu aja biar ada notif kalau misalnya live Instagramnya dimulai. Dan kemarin juga dibahas, memang sempat muncul di rekomendasi kalau Medco ngantri di 1175 atau setidaknya di 1218. Kalau 18 sih 1220, 1215. Buat yang udah dapat barang di 1215 ya udah nggak apa-apa, happy cuan aja. Targetnya di 1340, kalau mau nge-swing mudah-mudahan disamperin, nggak pakai drama ya. Buat yang tadi beli, tujuan belinya untuk fast trade karena tadi di spill dan kemarin juga sempat dibahas ketika naik ke atas 1265, boleh ditabrak dan boleh dibeli. Sekarang tutup di 1300, lumayan. Kalau copet-copet atau fast trade udah ada cuannya itu ya. Buat yang masih simpan, mudah-mudahan masih bisa jualan atau masih bisa lancar ke 1340 dan bisa jualan di sana. Ya, buat yang udah jualan happy cuan dulu nih Medco-nya. Bisa pasang trailing stop gak? Oh, belum. Enak sih kalau mau pasang trailing stop ya. Ya, semoga lancar ke 1340 buat yang masih punya barang ya. Happy cuan Medco. Kemudian yang berikutnya ada MSP. Nah, kalau ini saham yang masuk ke dalam list rekomendasi di beberapa hari sebelumnya. Strateginya ngantri di 540. Stop loss di bawah 540 dan targetnya saya incer 600-an dulu ini target take profitnya, yaitu 605, 610 ya. Hari ini lunas bahkan tutup di 670. Buat yang masih ada barang jangan lupa pasang trailing stop. Kalau ini pasang trailing stopnya ya. Trailing stopnya pasang di sinilah sebawah-bawahnya 630 lah ya, sebawah-bawahnya 630. Jadi mudah-mudahan nggak ke 630 lagi tuh. Dan memang target TP1 dari setup yang udah kebentuk ada di 705, 700, 705 itulah. Belum disamperin, mudah-mudahan masih bisa ke sana. Nggak ada salahnya pasang trailing stop dulu karena strategi yang kemarin ada di list rekomendasi itu targetnya mencukupkan dulu di 600, 610 atau bahkan sampai 630-an dulu.
Kenapa? Karena ya untuk antisipasi kalau ternyata ini masih mau bikin range sideways yang range-nya menyempit gitu, tapi ternyata ya tutup di atas highest bulan Juni ya, highest close maksud saya, highest close bulan Juni ini, ini loh tutup di atas 665 ya, semoga masih bisa lancar ke 700 lah. Buat yang masih ada barang, trailing stop sebawah-bawahnya pasang di 630. Happy cuan untuk HMSP nya, rokok-rokok hari ini naik semua sih ya. Next kita bahas apa ini? Ya benar. Next kita bahas stock IDs. Kemarin ada 4 saham. Yang pertama ada BKSL. Strateginya ngantri di 131, ini belum dapat barang. Ngantri dulu aja sih, nggak apa-apa ya, karena stop lossnya di bawah 122, jadi biar risikonya nggak terlalu lebar, boleh diantrin di 131. Targetnya TP1 ada di 150. Dan saham kedua ada BTPS. Si BTPS ngantri 1440 belum dapat barang itu. Kalau hari ini cuma nyamperin 1450 kurang 2 tick ya ke bawah. Kalau masih mau ngantri di bawah boleh, dan 3 candle berturut-turut ini turun, volumenya mengecil ya. 2 hari terakhir malah sangat kecil volumenya. Ini menarik ketika besok naik ke atas 1485 ya, atau 1490 nya ditembus, nggak dapet di 1440 malah naik ke atas 1490, mau langsung ditabrak boleh, nggak apa-apa, beli dulu boleh sebagian dulu gitu ya, sisanya ngantri di 1440 gitu nggak masalah, karena ada peluang dia langsung belok nggak nyamperin 1440 dan ngegas aja ke 1600-an gitu ya. Jadi itu skenario cadangannya. Next ada BTPS sekarang. Ini udah CDIA. Si CDIA melemah 2,3%, tutup di 1485 hari ini. Strategi kemarin ngantri di 1400. Ini saya pilih ngantri dulu di 1400 dan 1335 ya. Sebenarnya area belinya dari 1470 sih. Di 3 level itu diantriin boleh lah. Salah 2 atau salah 1 juga nggak masalah. Stop loss di bawah 1280 ya. Saya tetap pilih ngantri dulu, nggak langsung sikat, karena ini masih ada peluang untuk nge-swing ngetes 1400-an sih. Mudah-mudahan nyampe situ. Next ada ESA yang hari ini juga melemah, dan strategi kemarin ngantri di 630 belum dapat barang, karena hari ini low-nya baru nyampe 645. Saya pilih ngantri dulu kalau misalnya saya di posisi yang belum dapat barang atau belum punya barang dan minat beli ESA. Buat yang punya barang, udah punya barang, hold dulu aja nggak masalah. Ngantri 630, stop loss di bawah 595, dan ya mudah-mudahan bisa disamperin kemudian lancar ke target 800-an ya, 825 lah. Kemudian berikutnya kita bahas, nah ini baru kita bahas si emas nih ya, si emas. Jadi ini ya, ini ada struktur kepemilikannya. Jadi Merdeka Gold Resource ini gimana gedenya? Ikut gede. Nah, gini lah ya. Mudah-mudahan kelihatan. Merdeka Gold Resource ini adalah anak dari Merdeka Copper Gold MDKA. Yang di bawah Merdeka Copper Gold Merdeka Gold Resource ini ada beberapa perusahaan, beberapa PT, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Singkat cerita, ini ada tambang emas nih yang belum jalan. Kemudian tambang emasnya ada di Merdeka Copper. Jadi Merdeka Gold Resource ini adalah ini ada tambang emas melalui atau lewat anak usahanya, yaitu PT Pani Bersama Tambang. Pani Bersama Tambang. Ya, itu nama PT-nya, Pani Bersama Tambang. Yang tambang emasnya ini ada di Gorontalo ya. Kemudian singkat cerita, tambang ini punya cadangan biji mineral atau ore reserve-nya ini, atau sumber daya mineral yang layak ditambang secara ekonomis lah ya. Itu sebanyak 77,5 juta ton biji dan mengandung 1,9 juta ons emas. Dengan kadar rata-rata berarti 0,75 sampai 0,78 gram emas per ton biji. Jadi kalau misalnya tiap nambang atau tiap ngeruk 1 ton biji
1 ton biji itu di dalamnya mengandung 0,75 sampai 0,78 gram emas. Yang mana berarti dari situ 75%-nya itu ada dari 1 ton biji gitulah ya. 75%-nya itu emas gitulah. Nilai ekonomisnya segitu. Dan dirasa berarti layak untuk dilanjutin tuh. Layak untuk diproduksi. Kemudian perkiraan umur tambangnya itu sampai 2041 ya. Ini ada di prospektusnya. Di sini bisa kalian baca sendiri sebenarnya. Nah, di sini prospektus singkatnya juga ada situ. Perkiraannya itu sampai 2041. Jadi ada, kalau kita asumsikan, nah di sini kan mana nih? Oke. Nah, persiapan proyek berlangsung bla 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 gitu ya. Jadi pengolahan emas pertama ditargetkan mulai akhir 2025 dan produksi komersialnya pada awal 2026. Jadi saya anggap kalau misalnya dari 2026 startnya sampai 2041 ya ada 15 tahun lah ya. Kapasitas produksinya itu diperkirakan mampu mengolah sampai 19 juta ton biji per tahun yang dibagi dari 2 fase. Nah, ini ada di sini. Gampangnya sih kalian bisa cari di kalau di Pintraku Sekuritas, alhamdulillahnya analisnya udah merangkum gitu ya. Merangkum. Jadi, dan di sini saya ceritain lagi. Mana tadi? Saya mau nunjukin ini ya. Nah, fase pertama produksinya itu menggunakan metode namanya heap leach gitulah ya, namanya metodenya heap leach, yang kapasitasnya itu bisa 7 ton biji per tahun, dan nanti ketika dimaksimalkan kapasitas maksimal produksinya itu bisa sampai 145.000 ons per ons emas ya, 145.000 ons emas per tahun. Dan fase keduanya itu menggunakan metode carbon in leach. Kapasitas awal metode kedua ini bisa dapat 7,5 ton per tahun, dan kalau ditingkatkan sampai 12 maksudnya bisa ditingkatkan sampai kapasitas produksinya itu maksimalnya di fase kedua ini bisa 12 juta ton per tahun. Nah, produksi maksimalnya, mentok-mentoknya produksi maksimalnya itu diperkirakan bisa dapat 355.000 ons emas per tahun. Itu jumlah yang banyak, jumlah yang gede sebenarnya. Tambang ini lumayan gede berarti. Jadi kalau kita gabung fase 1 dan fase 2 ya, produksi maksimalnya atau produksi total maksimalnya nanti itu bisa mencapai 500.000 ons emas per tahun ketika fase pertama dan fase kedua ini udah jalan di kapasitas maksimalnya itu ya. Jadi kalau kita mau tahu, kita mau hitungan kasar dulu lah, berapa duit yang bisa dihasilkan gitulah ya, duit yang bisa dihasilkan, potensi income-nya dari produksi emas si emiten emas atau apa tadi nama tambangnya, lupa, nama tambangnya adalah PT Pani. Nah, ini dia, PT Pani Bersama Tambang gitu ya. Berapa kapasitas, berapa kira-kira duit yang bisa dihasilin atau income yang bisa dihasilkan dari produksi emas setahun. Kita hitungan kasar di fase pertama dulu ya. Kita anggap aja kita anggap aja di fase pertama dan kapasitasnya belum yang maksimal gitu, masih 7 juta ton biji per tahun gitu ya. Berarti dengan asumsi tadi itu tiap 1 ton biji dapatnya kan 0,75 gram emas ya. 1 ton biji dapatnya 0,75 sampai 0,78 gram emas. Itu semuanya ada di prospektus, kalian bisa baca. Nah, ini saya ceritain lagi aja. Nah, maka dengan asumsi seperti itu, produksi 7 juta ton biji berarti dapatnya 5,25 ton emas. Dengan asumsi harga emas sekarang
3.600-an kan ya sekarang per troy ounce, tapi 3.600 US dollar per troy ounce. Potensi income-nya sekitar 607 juta dolar. Nah, 607 juta dolar ini kalau kita, ini kotor ya, belum dikurangin biaya-biaya kan. Kalau kita lihat di sini ya, di sini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang 2024, kita berkaca dari sini aja nih. Pendapatan dia 540 ribu dolar kan. Sedangkan dengan pendapatan 540 ribu dolar, setelah dikurangi beban dan lain-lain ketemu ruginya 4.000 berarti 4,1 juta lah, 4,2 juta dolar, 4 jutaan dolar. Nah, ketika nanti tambang ini beroperasi dan duitnya udah masuk tuh, asumsikan produksinya baru produksi yang belum maksimal ya, di fase 1 aja, berarti dengan ada potensi income 607 juta, ini bisa untung nih berarti si emiten ini ya. Kemungkinan hitung-hitungan kasarnya ya, asumsinya beban operasional dan yang lain-lainnya nggak bengkak terlalu kebangetan gitu kan. Ini 540 ribu aja ruginya 4,1 juta. Nah, kalau 600 juta dolar yang masuk duitnya, maka kemungkinan ini bisa cuan nih, gitu kan. Itu hitungan kasar aja buat kasih gambaran ya, kira-kira ini emiten, kalau misalnya masih ada yang nanya ini emiten masih rugi kok berani-beraninya listing ya wajar. Ini emiten dia tambang dan belum beroperasi, wajar kalau dia masih minus, karena masih berdarah-darah tuh kalau tambang belum produksi, maksud saya belum berproduksi ya, karena dia masih eksplorasi, butuh biaya dan lain-lain dan sebagainya itu butuh biaya, tapi belum produksi, jelas minus. Maka nanti kalau udah produksi dengan kapasitas produksi di fase pertama yang menggunakan metode heap leach tadi, itu kapasitas produksi yang belum maksimalnya ya, yaitu 7 juta ton biji per tahun, hitungan kasarnya sekitar 600-an juta dolar ya, ini bisa untung. Apalagi kalau misalnya kita hitung-hitung kapasitas produksi maksimalnya setelah fase pertama dan kedua nanti sudah jalan maksimal, sama-sama maksimal gitu ya, yaitu 500.000 ons emas per tahun kapasitas produksinya. Dengan asumsi juga, balik lagi dengan asumsi juga harga emasnya berapa, 3.600 dolar per troy ounce ya, tinggal dibagi ya, 1 troy ounce itu 31,1 gram, jadi tinggal dihitung-hitung lagi aja nih, saya singkat aja udah hitung. Ketika 500.000 ounce ini berhasil diproduksi di kapasitas maksimalnya setelah fase kedua, fase 1 dan 2 jalan di kapasitas maksimal maksud saya, maka potensi income-nya kotor ya, income duit masuknya itu ada sekitar 1,6 miliar dolar, yang mana ya ini kotor sih, 1,6 miliar dolar ini kalau kita lihat financial statement ini MDKA ya, pendapatan nih di full year 2024 itu ada 2,2 miliar dolar. Nah, lebih dari separuhnya ini, 70% dari pendapatan MDKA di tahun buku 2024. Kalau ternyata beneran bisa produksi maksimal sampai segitu, sampai 500.000 ons emas per tahun. Berarti emiten ini cukup menjanjikan di atas kertas ya. Cuman yang jadi sedikit harus digarisbawahi lah, itu produksinya belum jalan, dan anggap aja baru jalan di awal tahun lah ya. Dia bilang sih akhir tahun dia jalan produksi, anggap aja di awal tahun 2026 lah ya jalan. Nah kemudian kalau kita lihat di prospektusnya juga, dia bilang bakal bagi dividen selama nggak rugi lah ya, selama di kinerja di laporan keuangan itu nggak mencatatkan rugi. Nah, kalau kita lihat juga tujuan atau penggunaan dana IPO-nya itu selain dipakai untuk
slash untuk apa namanya, injek ke PT Pani Bersama Tambang itu tadi. Kemudian juga untuk dikasih ke dipakai sebagai pinjaman modal ke PT Puncak Emas Tani Sejahtera yang tadi ya, strukturnya di sini kelihatan kan. PT mana nih? Puncak Emas Tani Sejahtera mau dipinjam ke sini juga. Kemudian sisanya dipakai untuk bayar pokok utang ke MDKA. Itulah ya. Nah, jadi kesimpulannya beli atau enggak? Beli atau enggak di harga berapa tadi? Harga IPO-nya 2.880. Ini sih bukan harga yang murah ya, karena kalau kita lihat inilah, kita lihat pernya nggak usah dilihat karena masih minus di sini, jadi nggak kelihatan. Kita lihat book value-nya udah 280-an kan, berarti antara 2410 sampai 3020 ya hampir 5 kali, anggap aja 4,6 kali lah. 4,6 kali itu bukan satu harga yang oleh market dinilai murah sebenarnya. Tapi biasanya emang grupnya ini sih IPO-nya premium ya. Dan dengan potensi yang bisa dia hasilkan, income yang tadi hitung-hitungan kasar tadi kita hitung, ini kalau mau dibeli, saya sih opini pribadi ya, kalau mau beli di IPO ya oke, beli terus cuan jual nggak masalah. Saya lebih pilih incer juga barangnya di market setelah IPO ya. Kenapa ya? Karena balik lagi, ini apapun bisa terjadi ketika si tambang itu belum produksi. Gitulah. Nggak mau suudzon, tapi mau apa ya? Mau main aman aja gitulah. Jadi kalau misalnya pengen beli, boleh aja dibeli. Ini dibeli boleh aja si emas ya, EMAS dibeli di IPO boleh aja. Cuan jual juga nggak masalah. Mudah-mudahan sih nggak sekedar besok IPO terus beberapa hari arak, 1-2 kali arak kemudian turun. Mudah-mudahan masih bisa di maintain dengan oke ya. Oke, segitu dulu sih emasnya. Mudah-mudahan bisa jadi insight buat yang pengen beli emas besok tanggal 17 mulai masa penawaran umum tuh. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen tuh. Ada 1, 2, 3, 4 saham yang di request. Yang pertama ada ERA. Oke, ERA, si ERA setup udah ada dari bulan Februari lalu ya. 1, 2 target full cycle belum disamperin. Kemudian dia koreksi. Area 420-an itu sebenarnya area beli, dan kalau misalnya ada yang punya barang, udah punya barang maksud saya, masih pengen hold selama nggak ke bawah 414 ya, berarti itu masih aman disimpan. Dan buat yang pengen beli, tunggunya coba di area ungu ini aja, berarti berapa tuh, 430-an berarti ya. Targetnya 500-an dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa lebih, bisa nyamperin berapa? 540, 550-an lagi, tapi paling enggak nyampe 500 itu udah oke banget. Dan memang akan jauh lebih oke si ERA ketika berhasil naik ke atas 484. Nggak lama lagi iPhone 17 ya. iPhone 17 akan rilis. Mudah-mudahan bisa jadi sentimen yang bikin harganya naik juga si ERA nih ya. Cuan, saham kedua yang di request, pertanyaannya pengen beli, ngantrinya di berapa gitu kalau nggak salah di pertanyaan si Cuan ini. Oke, gampang kita lihat si Cuan ini sejak Juli sampai sekarang berarti dia sideways di range 13.15 sampai 17.95. Dan area beberapa hari terakhir belakangan ini ya, sejak ngetes sekitar 1.400-an kecil, itu bisa dibilang masuk area beli dengan stop loss di bawah 13.15 sih. Dan kalau misalnya minat pengen beli sekarang maksud saya, itu sah-sah aja dengan stop loss di 1400. Stop loss di bawah 1405. Kenapa di situ? Karena 1, 2, 3 hari berturut-turut sejak tanggal 10 September, 10, 11, 12 itu berada di dalam range candle tanggal 9 itu inside par berarti kan. Kemudian tanggal 15-nya hari Senin dia breakout inside par. Ada peluang dia membal
Dan targetnya saya nggak incer terlalu atas dulu, tapi ya incer area-area 1600-an dulu lah, 1600 kecil, 1600 1610 itu oke. Dengan stop loss dan strategi ini gagal kalau turun, apalagi tutupan di bawah 1405. Jadi stop lossnya cukup di 1400. Nah, kalau kena stop loss, kalau gagal kena stop loss, nunggunya bisa agak bawah tuh, bisa di 1300 atau bahkan lebih bawah lagi. Saya sih incernya 1200-an. Misal saya di posisi yang pengen beli cuan, karena balik lagi ini harga sekarang nongol 1400, tapi sebenarnya ini 14 ribuan ya. Naiknya udah berkali-kali, bukan kali-kali lipat lagi, ini segunung-gunung ini dari awal IPO dia harga cuma ratusan. Ya. Next, nama apa nih? Cuan Cars, oke. Nah, Cars sampai hari ini masih di dalam range candle tanggal 27, jadi masih di dalam range inside bar. Dan ya, kalau kita lihat struktur, selama dia nggak ke bawah 118, maka masih ada peluang untuk ke atas. Misalnya punya barang, ya mau nggak mau, sekarang ini sementara bilangnya, maksudnya saya bisa bilang selama nggak ke bawah 118, masih ada peluang ke atas, masih aman disimpan. Meskipun dari harga sekarang 130 ke 118 tuh jauh ya ini. Jadi alhamdulillahnya hari ini tutupan nggak di bawah 130. Jadi hati-hati kalau ternyata tutupan di dalam waktu dekat ke depan itu di bawah 130 atau bahkan di bawah 128 ya. Hati-hati tuh kalau tutup di bawah itu, ada peluang ngetes area 120-an. Gitulah. Ya, kalau misalnya baru mau beli, ada baiknya itu nunggunya di 127 atau 126 lah. Stop loss di bawah 118 gitu ya. Next ada INPC. Oke. INPC yang masih cenderung sideways lah, kita bilang dari April sampai sekarang ya. Setup sih ada dari April, ini udah kebentuk setup di bulan April. Jemput area belinya level pre-entry di 155, level entry di 136 udah dijemput semua tuh. Ya, terakhir jemput level entry di tanggal 23 Juni. Kemudian membal naik, cuman belum sampai ke target TP1 yaitu di 234 236 gitu ya. Sekarang masih di ya sekitar 169 170, yang artinya ya berarti level, nah ini dia ya 200. Kalau kita gampang ngomong biar harganya gampang diinget, 200 ini masih direspon jadi resisten. Kemudian kalau kita lihat perjalanan harga sejak puncak Agustus sampai sekarang, baru optimismenya itu naik lagi ketika ke atas 184 nih ya, berhasil ke atas 184. Jadi hati-hati kalau ternyata si INPC malah turunnya tuh dilanjutin sampai ke bawah 155 atau bawah 153 lagi, ke 150 lagi lah, itu hati-hati tuh. Ya, mudah-mudahan baru mau beli sih. Kalau baru mau beli, coba incer di 155, siapa tahu dikasih. Itu pun stop lossnya juga jauh sekali ya. Saya kurang suka karena range setupnya lebar sekali ini. Itu sih. Cuman kalau beli di 155, stop lossnya sebenarnya nggak perlu di bawah 119, cukup di bawah 150 aja. Kalau closing di bawah 150 tuh nggak enak ya. Next, udah. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 17 September 2025. Ada 3 saham, dan saham pertama ada Seger. Nah, Seger ini menarik nih ya. Yang pertama setup udah kebentuk sejak bulan April akhir. Oke, ada setup di sini. Dan yang kedua, setelah muncul setup, dia jemput level pre-entry, dan setelah itu sejak Juni sampai sekarang bisa dibilang ini sideways aja di range 310, 312 sampai 364 gitu ya. Kemudian ketiga, sejak Juli lah ya, Juli sampai sekarang nih volumenya meningkat nih, volumenya gede dari yang sebelum-sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya kelihatan banget kan ya. Dari yang nampak di chart nih, nampak di chart sejak Februari sampai
Juli awal atau sampai pertengahan menjelang akhir Juli, pertengahan Juli lah. Cenderung sepi nih, volumenya kecil-kecil banget sejak pertengahan Juli sampai sekarang, pertengahan menjelang akhir Juli sampai sekarang rame nih volumenya. Tapi harga masih di sini-sini aja. Hari ini menguat 3,5%, tutup di 354 dan tutup di atas belum tutup di atas highest close bulan Agustus ya. Cuman bikin highest close baru aja di bulan September gitu. Ngetes highest close Agustus dia di 356 highest close Agustus. Kemudian dia bertahan di atas MA20 nih udah berapa hari sejak dia nembus lagi ke atas MA20 di tanggal 10 September kemarin. Jadi strateginya seger buat yang minat beli seger dan belum punya barang, ngantri aja di 346 tuh ya. Stop lossnya di bawah 334 aja, kalau kena stop loss berarti ngantri di 320, 316 gitu ya. Ngantri situ. Dan stop loss ngantri di 346, stop loss di bawah 334. Targetnya incer 386 dulu aja karena ini adalah highest close di bulan April dan sejak Maret sampai sekarang, sejak kebentuk setup sampai sekarang belum ada harga yang berhasil tutup di atas 386 juga ya. Jadi nggak ada salahnya incer target di situ dulu meskipun target TP1 dari setup yang udah kebentuk itu ada di 470-an dan memang ada peluang untuk ke sana. Cuman PR-nya harus berhasil breakout 386 dulu gitu. Jadi nggak ada salahnya nargetin di 386 dulu ya. Entah jualan sebagian atau seberapa dulu ketika nyampe 386, mudah-mudahan lancar ke sana. Ya itu sah-sah aja, sisanya mau di hold dan pasang trailing stop bebas, itu sah-sah juga. Next ada Silo, saham kedua. Silo ya ini setup kebentuk di bulan Mei apa April ya? April akhir. April akhir kebentuk setup, turun kemudian turun nyamperin level entry dan sekarang masih ada di area belinya. Ya, masih ada di area belinya, belum terlalu banyak gerak ini si Silo. Yang bikin saya yang menarik perhatian saya tuh di frekuensi analyzer-nya itu dia kok 2-3 bulan terakhir ini cukup rame gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari setupnya pertama, selama nggak turun apalagi tutup di bawah 2020 ini setup masih bisa dipakai dan area harga sekarang hitungannya low risk, ada di posisi yang dekat dengan posisi base atau level stop lossnya, jadi risikonya nggak gede gitu kan. Yang kedua itu tadi frekuensi analyzer-nya cukup oke nih meskipun harganya sideways, tapi ingat ada kemungkinan masih mau bikin range sideways, jadi ada kemungkinan juga ini nahan nafas ketika udah beli nggak langsung jalan, maksudnya gitu ya. Jadi buat yang beli minat beli Silo, maksud saya buat yang minat beli Silo ngantri di 2160 boleh lah, stop lossnya di bawah 2020 ya, dan targetnya 2,5 dulu nggak masalah meskipun target TP1 ada di 2960, cuman incer 2,5 dulu nggak ada salahnya sih untuk antisipasi kalau ternyata Silo mau bikin range sideways yang ntar menyempit gitu ya. Next ada Toba. Nah, ini si Toba muncul. Toba hari ini doji candle menguat 0,4% akhirnya setelah tadi sempat turun ke 12.15 ya. Ya, area hijau ini adalah area yang bisa dijadikan area beli sebenarnya. Dan kalau kita lihat intraday, area belinya itu udah disenggol di 1160-an itu ya, dari tanggal 8 kemarin malah. Kemudian di sini muncul setup dan ya di intraday-nya muncul setup dan sebagainya, udah dibahas waktu live Instagram kemarin-kemarin. Singkat cerita, buat yang belum punya barang dan minat pengen beli Toba, silakan boleh ngantri di 12.40 dengan stop loss di bawah 11.60 ya, 11.55 itu boleh lah stop lossnya. Karena kalau turun ke bawah 11.60 ada peluang dia ngetes 1.100-an atau bahkan 1.050 gitu. Dan targetnya incer target TP2 dari setup yang udah kebentuk ini dulu aja, yaitu di 14.50-an ya. Mudah-mudahan lancar ke sana lah. Buat yang udah punya barang, simpen dulu nggak masalah, nggak usah nambah barang dulu nggak masalah. Buat yang belum punya barang aja ini. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order aplikasinya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.